Halo teman-teman, selamat datang di channel Ahmad Sarian. Pada video kali ini, gue mau sharing tentang repository yang menurut gue ini reponya oke banget, bagus banget untuk gue. Khususnya kalau misalkan gue lagi males nulis commit, maksudnya pesan commit di Git ya. Namanya adalah Open Commit. Jadi dia fungsinya adalah auto generate meaningful commit in a second. Nah, jadi maksudnya adalah mengenerate atau membuat pesan commit yang meaningful, yang bermakna lah, daripada sekedar kita nulis fix bugs dan lain-lain. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di gambar ini before dan afternya, biasanya kan kita sering kali ya malas untuk menulis pesan commit yang bermakna. Biasanya cuma seperti ini nih, yang sebelah kiri. Tapi kalau misalkan kita pakai open commit, itu nanti akan dibantu dan hasilnya akan lebih bermakna. Seperti ini nih, fix commit ya, dan lain sebagainya. Selain bermakna, sekaligus juga terformat rapih ya. Jadi kalau misalkan suatu saat kita membuka kembali riwayat dari commitnya, kita bisa tahu dengan detail apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita ubah. Apalagi kalau misalkan kita seringkali kolaborasi dengan programmer lainnya atau developer lainnya, ini benar-benar sangat membantu. Dia open source ya, tentu aja open source. Terus cara installnya, cara penggunanya gampang banget. Ini langsung aja kali kita coba ya tutorialnya untuk installnya. Pertama, pastikan teman-teman udah install dulu npm Node.js ya. Terus habis itu kita langsung copy aja. Ini gue asumsikan teman-teman udah install Node.js ya. Versi berapapun nggak masalah, yang penting udah terinstall. Terus kita install nih di global ya. Ini gue buka di repository kosong, di folder kosong. Ini udah aku buat sebelumnya. Terus ini kita copy aja, open commit. Kita tunggu proses instalasinya selesai. Nah, ini udah selesai ya untuk proses instalasinya open commit. Selanjutnya kita kembali lagi ke dokumentasi. Nah, ini adalah jadi untuk open commit itu bisa generate-nya tuh pakai AI ya. AI-nya tuh bisa kita gunakan berbagai provider. Ini pertama kita harus lihat lagi ke bawah. Jadi ini untuk konfigurasinya kita bisa ganti macam-macam, mulai dari providernya apa. Defaultnya adalah OpenAI. Kalau misalkan teman-teman mau cari yang gratisan, mungkin nanti kita pakai Gemini. DeepSeek juga ada ya, Anthropic ya kalau misalkan teman-teman mau. Nanti yang kita akan setup pertama provider kita akan pakai Gemini. Terus tentu aja API key, nanti kita ambil API key-nya. Selanjutnya adalah modelnya. Ini model dari model Gemini itu kita pakai apa? Nanti kita pakai yang 2.5 flashlight ya. Mungkin 3 aja yang akan kita konfigurasi. Ini kita coba langsung copy di sini nih. Ini jadi yang biar agak panjangan. Ini cara setupnya. Terus ini kita copy dulu. Dan ini kita ganti Gemini. Terus ini modelnya, ini namanya, teman-teman buka yang
AI Studio Google untuk kita ambil API key-nya. Kita API key, terus teman-teman klik API key, terus create API key, namanya misalkan kita pakai demo misalkan ya, ini terus create key, oke, demo ini kita copy, sama modelnya dulu ya. Modelnya kita kembali lagi ke dashboard, ke studio, kita akan pakai yang flashlight, nama modelnya ini kita copy, ada di sini, ini kita ganti Ocho modelnya, ini Gemini aja. Terus udah sesuai nih ya. Terus API key-nya ini kita setup juga. API key ini ada di ini Ocho, entahlah bacanya gimana, Ocho API key ini kita juga spasi, kita ambil di tadi ya, di API key sini, kita copy, terus kita paste, kita enter, dan kalau misalkan ada tulisan config successfully set, berarti tandanya kita telah berhasil ya untuk setupnya. Nah sekarang kita coba mulai demo. Misalkan itu gue mau buat sederhana aja, HTML sederhana aja. Misalkan di sini gue buat index.html, misalkan to do list ya. Ini kita pakai ChatGPT. Terus kita akan ini gue tadi sebelumnya udah nge-prompting ya, biar lebih cepat aja. Akhirnya gue prompting pakai ChatGPT, minta dibuatin untuk to do list sederhana. Ini gue copy, ini gue save. Terus ini kita coba jalanin dulu ya. Ini gue pakai Go Live, extension dari VS Code, dan inilah hasil dari ChatGPT. Ini sebelumnya udah gue buat. Terus ini coba lagi ya. Halo guys, terus ini udah berhasil berjalan. Kita kembali lagi. Nah ini gue belum setup gitnya. Ini kita setup sekalian git init. Udah kan, udah nih, dia udah muncul nih jojo-nya. Terus gimana cara pakai open commit-nya? Kalau misalkan open commit-nya itu kita bisa pakai langsung aja Oko ya. Jadi ini running git add to optional, bisa langsung Oko aja. Ocho, ini kita Ocho, terus kita enter. Nah, terus ini ada stage-nya, karena kita belum masukin stage-nya ya, yang git add-nya itu. Kita yes, dan dia akan generate ya, lagi loading generate-nya. Kita tunggu aja. Loadingnya udah selesai. Ini kita mau confirm pesan commit-nya. Ini kita coba lihat dulu. Jadi ini pesan commit-nya ini panjang sekali ya, karena kan tadi kita coba buat emang panjang, jadi dia generate secara menyeluruh ya. Terus ini kurang lebih pesan commit-nya yang dibuat oleh
si open commit cukup lengkap dan juga cukup panjang, jadi lebih berarti lah. Terus ini kita konfirmasi aja, kita klik yes, dan ya sudah berhasil tuh ya. Ini tuh kalau misalkan kita lihat sudah di commit. Terus ini error kenapa? Nah karena ini gua nggak pasang ini ya, remote repository ya, GitHub. Jadi kan karena ini kita baru mulai, itu jadi gue nggak pasang remote repository, jadi dia bakal error. Kalau misalkan secara otomatis, dia setelah kita commit itu akan langsung push ke GitHub ya, bukan git push, karena ini gue belum konfigurasi remote repository-nya jadi gagal. Tapi ini nggak masalah, intinya kita udah berhasil. Terus untuk mencoba sekali lagi, gue mau lakukan perubahan lagi ya. Di sini gue juga udah buatin atau edit untuk ada light mode ya, light mode, dark mode, jadi bisa dipencet ya. Ini langsung balik lagi, kita paste aja, kita save, dan kita lihat hasilnya. Ini kan ada di dark mode ya, kita klik, jadi ini ada perubahan. Habis itu kita ini ya ada perubahan tuh ya, commitnya terdeteksi. Sekali lagi kita panggil Ocho-nya, Ocho, terus ini stage-nya yes, dan kita tunggu lagi karena mungkin perubahannya itu nggak terlalu panjang kayak pertama kali, jadi bisa lebih cepat ya. Ini jadi ini nih, implement like team and team toggle functionality. Terus kita konfirmasi yes, dan ada tuh ya udah ke commit. Dan jadi ada dua di sini ya, ada yang pertama dan yang kedua. Mungkin itu dulu ya pembahasan video gua pada kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya. Thank you.